Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, juga tetap semangat. Nah, hari ini Pak Cucu akan mengajarkan pelajaran matematika, yaitu materinya tentang pecahan. Ya, perhatikan dan simak, ya, dan tidak lupa, ya, tetap cuci tangan dulu, ya. Nah, jadi di pecahan ini Pak Cucu akan menjelaskan tentang bentuk pecahan, ya. Jadi bentuk pecahan itu, ya, ada 4 yang akan Pak Cucu jelaskan, ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Jadi dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen, ya. Yang pertama, ya, pecahan biasa dulu, ya. Pecahan biasa, ya. Jadi pecahan biasa itu anak-anak yang pembilangnya, ya, pembilang itu yang di atas lebih kecil daripada penyebut, ya. Lihat tayangannya. Nah, A itu adalah pembilang, ya, lebih kecil, sedangkan B adalah penyebut. Itu angkanya nanti lebih besar, ya. Nah, jadi si A itu lebih kecil, kan tanda lebih kecil nih, lihat. A itu lebih kecil daripada B, ya. A itu lebih kecil daripada B, ya. Contoh, ya Nana, lihat contoh. Nah, sini ada pecahan 1/2, 3/5, 7/11, dan 15/40, dan seterusnya. Ini semuanya pembilangnya lebih kecil, ya. Itu pecahan biasanya, ya. Nah, lanjut anak-anak. Nah, dua jenis pecahan, ya. Ada pecahan murni, ya, atau sejati, yaitu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut atau sama, ya. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contoh, ya, yang tadi itu 1/2, 3/5, 7/11, 15/40, dan sebagainya. Itu pembilangnya lebih kecil. Itu disebut pecahan murni, ya. Nah, yang tidak murni, pecahan yang tidak murni, ya, kebalikannya, ya. Jadi pembilangnya itu lebih besar sehingga dapat disederhanakan, ya. Jadi si pembilangnya lebih besar. Contoh, ya. Nah, ini semua 7/3, 11/5, 18/9, 27/11, itu semua pembilangnya lebih besar. Itu pecahan tidak murni, ya. Lanjut anak-anak. Nah, sekarang lanjut ke pecahan campuran. Yang bagaimana pecahan campuran? Lihat, ya. Pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut sehingga dapat disederhanakan atau dapat dibagi, ya. Lihat, ya. A lebih kecil tadi kan, sekarang jadi lebih besar campuran itu. Tadi kalau biasa kan lebih kecil, ini lebih besar daripada penyebut, daripada B. B-nya lebih kecil, ya. B-nya lebih kecil, ya. Nah, tandanya dengarkan, ya. Tandanya perhatikan, ya. A itu lebih besar daripada
ya. A lebih besar daripada B. Contoh, ya. Contohnya, nah 5/2 kan pembilangnya lebih besar. 5 dibagi 2. Dapat berapa? Dapat 2. Sisa 1. Jadi jari kamu dilipatkan 2, 1, 2. Dapat 2, sisa 1. Sisanya jadikan pembilang. Jadi di sini 5/2 adalah hasilnya 2. Sisanya 1. Jadi 2, 1/2. Kalau dikembalikan lagi, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kembali lagi. Ya. Kemudian, ya. Nah, contoh lain dari pecahan campuran, ya. 1, ya. 8/3. 8 dibagi 3 sama dengan 2. Sisanya 2. Jadi kalau dikembalikan, di sini 8/3 itu hasilnya 2, 2/3. Jadi campurannya 3 kali 2, 6. Nah, tambah 2, 8. Ya. Kemudian nomor 2, ya. Yang keduanya contohnya 17/5, ya. 17 dibagi 5. 5 yang mendekati angka 17 adalah 5 kali 3. Jadi 17 dibagi 5 adalah 3. Sisa 2/5. Jadi 17/5 adalah campurannya 3, 2/5. Ya. Berikutnya 3, ya. Nomor 3 adalah 27/8. Ini di perkalian 8. 8 kali berapa mendekati 27? 8 kali 3 berapa? 24. Ya, sisa 3, ya. Jadi di sini 27/8 itu adalah 3/8. Kenapa? 8 kali 3 24 tambah sisa 3 jadi 27, ya. Dan yang terakhir adalah nomor 4. Ini lebih besar lagi. 31/6, ya. 31 dibagi 6 dapat 5, sisa 1. Kenapa? 5 kali 6 adalah 30. Ya, sisanya 1. Jadi 6 kali 5 30 tambah 1 31/6. Jadi 31/6 itu adalah 5 1/6 pecahan campurannya. Teruskan anak-anak, ya, pelan-pelan, ya. Nah, sekarang pecahan desimal, ya. Pecahan desimal, lihat. Pecahan yang nilai penyebutnya itu adalah angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita dari 10 sampai 1000 dulu, ya. Dan ditandai dengan tanda koma, ya. Jadi kalau per 10 itu di belakang koma ada satu angka. Itu per 10. Ini 0,2 itu di belakang koma satu angka per 10. 0,8 begitu juga. 5,25 itu 5 di belakangnya 25 per 100, ya. Nah, teruskan. Nah, di sini ya Bapak jelaskan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lihat. Hitung jumlah angka di belakang koma, ya, hilangkan tanda koma dan angka 0. Tetapkan sisa angka sebagai pembilang. Tentukan penyebut. Jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika dua angka di belakang koma, berarti per 100. Tulis bilangan pecahannya, ya. Lanjut, ya. Nah, contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ya. Contohnya 0,5, ya, di belakang koma satu angka. Begitu juga, ya. 0,9, ya, satu angka sama di belakang koma, ya. Nah, lihat 0,5, ya. Lihat tadi 0,5, ya.
Perhatikan ke sini ya. Perhatikan ya. Balik lagi ya menjadi pecahan biasa ya. Tadi diulang 0,5 ya. Satu angka di belakang koma ya. Kemudian 0,9 juga sama ya. Satu angka di belakang koma sama di sini ya. Nah, jadi sini 0,5 adalah 5/10 ya, kepecahan biasanya. Karena di belakang koma satu angka ya. Disederhanakan bisa ya, 5 dibagi 5, 10 bagi 5 ya adalah 1/2 ya. 0,5 sama dengan setengah ya. Kemudian 9 ya, itu sama 9 itu 9/10 karena di belakang koma satu angka ya. Nah, ini tidak bisa disederhanakan ya. Sekarang 0,25 ya, di belakang koma 2 angka ini ya. Kemudian ya 0,43 juga di belakang koma 2 angka ya. Nah, sama ya. Nah, 0,25 jadi pecahan biasanya adalah karena di belakang 2 angka 2, jadi 25/100 ya, di belakang koma 2 angka per 100 ya. Disederhanakan bisa ya, ini 25 bisa langsung dibagi 25, 100 dibagi 25 jadi 1/4 ya. Kemudian 0,43 ya, jadi 43/100 ini tidak bisa disederhanakan ya, tidak dapat disederhanakan ya. Lanjut ya. Ya. Nah, lanjutkan anak-anak ya. Di sini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal sekarang ya. Menjadi desimal ya. Jadi pecahan biasa menjadi desimal ya. Jadi temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan 10, 100, 1000 atau kelipatan 10 ya. Jadi si penyebutnya itu kalikan menjadi angka 10, angka 100 atau angka 1000 ya. Kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan pembilang membulat sehingga menghasilkan angka 10. Pembilang beri tanda desimal ya, koma sesuai dengan banyak angka atau 0 pada penyebut ya. Tulis angka 0 sebelum koma ya. Lanjut ya. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya ya. Nih, contoh. 1 ya. Lihat 1/2. Ini pecahan biasanya, pembilangnya lebih kecil ya. Dijadikan desimal. Nah, di bawahnya penyebutnya angka 2. Bisa dijadikan per 10. Jadi itu 2 kali 5. 10. 1 kali 5, 5. 5/10. Jadi isinya adalah 0,5 ya. Kemudian yang kedua ya. 3/4. Nah, 4-nya yang penyebutnya dirubah. Jadikan per 100. Kali berapa? 4 kali 2, 5.
Yang atasnya juga pembilang kali 25. Jadi 75/100. Jadi desimalnya di belakang koma 2 angka per 100 itu. Jadi ada angka 5, angka 7. Belakang depannya 0, jadi 0,75 ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini per 20. 20-nya jadikan 100. Kali berapa? Yaitu kali 5. 20 kali 5, 105 juga kali 5, 25. Jadi di belakang koma 2 angka, 5 dan 2, jadi 0,25. Nah, yang keempat adalah, ini besar, 6/125. Ini dibuat per 1000. Ya, kalikan berapa? Kalikan 2. 125-nya kali 8. Ya, 1006 juga kali 8. Nah, di sini karena pembilangnya hanya 2 angka, ditambah 0, bantuan 0 depan angka 4. Jadi 0,048 di belakang koma 3 angka. Ya. Itu per 1000 ya, anak-anak. Lanjut, anak-anak ya. Nah, bagaimana cara membaca pecahan desimal? Lihat ya. 0,15 dibacanya 0,15 atau 15/100 karena di belakang koma ada 2 angka. Kemudian 1,25 dibacanya adalah 1,25 atau 125/100 ya. Kemudian 0,225 dibacanya 0,225 atau 225/1000 karena di belakang koma ada 3 angka ya. Nah, itu anak-anak yang barusan ya. Kemudian anak-anak ya, persen ya. Persen itu adalah per 100. Jadi penyebutnya itu semuanya per 100 ya. Tidak ada yang per 10, per 1000, jadi per 100% itu ya. Nolnya ada 2 per 100 itu. Contoh ya. Nah, lihat contohnya anak-anak ya. Di sini ada 12%, 70%, 20%, 50%. Ini semua per 100. Nah, sekarang persen ini anak-anak ya bisa jadikan pecahan dan juga desimal dari persen. Contohnya dari persennya 70%. Pecahannya adalah 70/100. Boleh disederhanakan, boleh tidak. Ini kalau disederhanakan ya, tidak disederhanakan jadi 70, atau 0,70. Kalau disederhanakan dulu, 70-nya bagi 10 jadi 7. 100 bagi 10. Jadi desimalnya adalah 0,7 ya. Kemudian 45%. 45/100 ya, ini nggak usah disederhanakan karena nanti penyebutnya tidak akan jadi 10 atau 100. Nah, ini langsung saja jadi di belakang koma 2 angka 0,45 ya. Nah, begitu juga 62% ya, langsung 62/100 ya, 0,62 di belakang koma 2 angka. Semua persen di belakang koma 2 angka ya. Nah, ini 125%. 125/100. Nah, karena 3 angka di atasnya, jadi ini langsung tinggal 1,25 ya. Kalau ini. Lanjut anak-anak. Nah, tugasnya ya. Nanti halaman 29 ya, soal latihan di buku cetak matematika halaman 29 nomor 1 dan nomor 4 ya. Bapak ralat yang nomor 2-nya itu yang B-nya di sana 65/30 dirubah jadi 6, itunya 65 ya, per 30-nya diganti jadi 50 ya penyebutnya. Begitu juga yang nomor 4 ya. 660
65 itu komanya dibuang, yang C dan D-nya itu tidak ada komanya ya, dihilangkan komanya ya. Nah, sekian anak-anak, mudah-mudahan yang Bapak jelaskan anak-anak bisa paham. Nanti Bapak juga dijelaskan lagi kalau belum paham ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya, kerjakan tugasnya ya. Selamat belajar ya. Tetap sehat, tetap bersemangat dan tetap bersekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.